Nabi Isa bersahadat loh dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Halo guys, satu video ini yang mau saya bagikan kepada kita semua, dan tentu saudara melihat di layar saudara seorang ibu-ibu, ya, seorang ibu pakai jilbab, dan saya kurang tahu siapa namanya, tetapi satu video ini yang dibagikan muncul di layar media sosial saya, dan tentunya menarik untuk saya membagikan dan sekaligus kita untuk memberikan respon atas pernyataan beliau ini. Nah, saya kurang tahu pasti apakah dia ini benar-benar orang Islam atau hanya sampulnya saja, karena pengakuan imannya adalah berdasarkan Alkitab. Kita tahu bahwa orang-orang Islam itu hampir semua mereka tidak mengakui Alkitab itu adalah sebagai Alkitab yang original. Mereka mengatakan bahwa itu sudah dipalsukan. Artinya bahwa kebenaran itu atau apa yang sudah tercatat di dalam Alkitab itu mereka tidak mengakui sebagai suatu kebenaran. Nah, tetapi berbeda dengan ibu ini mengatakan atau menyatakan imannya melalui ayat Alkitab. Nah, itu sesuatu hal yang menarik. Oke teman-teman, langsung saja kita tonton video ini dan nanti saudara boleh memberikan tanggapan saudara di kolom komentar. Yuk, sama-sama kita lihat video ini. Nabi Isa bersahadat loh dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Makanya saya bersahadat mengikuti sahadat Nabi Isa. Nah, jadi jelas teman-teman, dia mengatakan bahwa Nabi Isa memang di dalam Al-Quran ditulis adalah Isa, ya, Nabi Isa seperti itu, dan mereka mempercayai bahwa Yesus yang kita kenal atau tulisan nama di dalam Al-Quran adalah Nabi Isa. Mereka menganggap bahwa Isa itu, Nabi Isa itu hanya sebagai atau sebatas seorang nabi saja. Dia adalah bukan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, mengakui Yesus 100%. Dia adalah Allah, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Visi misinya adalah untuk menyelamatkan semua umat manusia yang mau percaya kepadanya, supaya manusia diampuni oleh karena dosa-dosanya, sehingga semua manusia itu boleh berkenan kembali kepada Allah, dan nanti ketika kita akan semuanya mati, kita boleh masuk di kerajaan Allah Tritunggal. Jadi sangat jelas hal ini. Nah, teman-teman, di sini dikatakan tadi bahwa ayat yang dia kutip, bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus yang Engkau utus. Jadi memang benar. Makanya di dalam iman Kristen itu adalah kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Apakah orang Kristen menyembah Allah yang tiga? Tidak, kita hanya menyembah kepada Allah yang Esa, Allah yang satu. Tetapi Yesus Kristus ini dia adalah sebagai utusan, yaitu untuk menebus manusia dari segala dosa. Tetapi contoh sederhana aja lah saya sampaikan kepada kita. Saya adalah pribadi. Apakah suara saya bukan saya? Apakah dapat disamakan, yaitu suara saya dengan saya pribadi dan juga dengan roh saya? Nah, itu adalah hanya sebuah pikiran yang sederhana sekali, tetapi itu tidak memberikan menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa itu adalah yang kita percayai. Maka tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau di sini tadi kata firman Tuhan ini bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Allah Bapa. Yaitu orang mengenal Allah Bapa
tetapi juga harus mengenal Dia. Seperti yang tertulis tadi di situ, yaitu mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi tidak cukup hanya mengenal Allah Bapa, tetapi juga mengenal Yesus Kristus. Jadi sangat jelas itu. Makanya tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang berbunyi, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, gitu ya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi itu sangat jelas. Jadi kita tidak cukup hanya mengenal Allah Bapa, dan juga tetapi kita juga mengenal Yesus Kristus sebagai utusan, yaitu untuk menebus dosa dan juga menjadi perantara supaya kita boleh berdamai dengan Allah oleh karena dosa-dosa kita. Oke teman-teman, demikian saja video ini yang boleh saya bagikan kepada kita semua. Kiranya kita boleh dianugerahkan yaitu pengertian yang benar. Tuhan memimpin pikiran kita, hati kita, dan Tuhan membukakan, Tuhan melembutkan hati kita yang keras itu, supaya kita boleh mengenal kebenaran, mengenal siapa itu Yesus, dan terlebih kita boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita kelak boleh menerima yaitu anugerah keselamatan itu, dan kita boleh masuk di dalam kerajaan surga. Oke, demikian saja video ini. Kiranya boleh memberkati kita semuanya, dan saudara boleh tulis komentar di kolom komentar, dan video ini juga boleh dibagikan. Oke, terima kasih. Salam toleransi, salam persaudaraan. Sampai jumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Terima kasih. Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita semuanya. Yuk, mari kita tonton sekali lagi video ini. Nabi Isa bersahadat loh. Dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Makanya saya bersahadat mengikuti sahadat Nabi Isa. Oke guys, demikian saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini. Ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa, dan Dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu Dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya, terima Dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima Dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.